Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Soleh dengan NPK 5940290027085 dengan NIM 202510631301 pada bidang studi biologi beserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran biologi di kelas 11 fase F, materi sistem respirasi di MAN 1 Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ketemu lagi ya dengan pembelajaran biologi dengan saya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek kehadiran dulu. Alisha siapa? Dan yang Surya bukan? Hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke. Ketemu lagi di pelajaran biologi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang organ-organ pada sistem pernapasan. Ya, tentunya teman-teman semuanya sudah tahu apa itu pernapasan, apa itu organ-organ penyusun sistem pernapasan, beserta fungsinya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana proses pernapasan itu terjadi. Mulai dari udara yang dihirup maupun minum. Ada yang dari mulut? Ya. Ada yang pada saat kondisi. Ada yang selain dari hidung dan mulut? Dari mata. Oh, dari mata ada. Dan diproses di dalam tubuh kita, tentunya melalui saluran kita. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sini. Ya, pembahasannya adalah melalui simulasi dengan alat yang akan kita rangkum. Ya, nah ini ya. Kira-kira kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Kira-kira ada nggak yang terwakili ekspresinya di sini? Ada yang ngomong misalnya ya, karena jam-jam ngantuk ya sekarang ya. Ada yang pusing gitu ya sekolah terus nggak ya? Pusing atau ada yang lagi sedih misalnya. Semuanya senang ya hari ini ya. Oke. Nah, ini ada sedikit ya ayat Al-Quran ya. Yang artinya di dalam Al-Quran dan artinya boleh ada satu orang yang membacakan artinya. Coba membacakan dengan artinya. Dapat lo bisa baca. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, supaya Allah akan memberikan lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan di beberapa derajat. Iya. Ada nggak salah satunya kita ada di sini? Ada. Orang-orang yang beriman ada nggak di sini? Ada. Orang-orang yang diberi ilmu? Apa janji Allah kepada orang yang diberi ilmu? Iya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, sehingga nggak usah takut dan tidak usah mager ya kalau untuk belajar ya, karena Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang diberi ilmu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Ya, oke. Bapak punya kode. Kalau misalnya Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabannya terus satu. Kalau Bapak bilang selamat siang, dua kali itu kayak kita ganti. Tidak ada tepukan. Kalau selamat malam, tepuk dua kali. Ya, oke. Jadi selamat pagi satu kali. Selamat siang, tidak ada suara ya. Selamat malam, selamat siang. Konsentrasi. Selamat percobaan dulu ngomong. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang.
Oke, ya udah fokus ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat nggak salah satu gambar di antara dua ini? Iya. Ada yang masih ingat nggak? Nah, Apa komentar kalian kira-kira tentang ini Oke, apa? tentang apa? Covid dan rokok. Oke, kalau COVID itu apa yang kalian ingat? Kalau COVID, virus, terus apa lagi? Penyakit, terus apa lagi? Di rumah aja. Di rumah aja. Terus social distancing. Oke, berhubungan dengan apa sebenarnya sama materi kita hari ini? Apa? Bagian dari sistem pernapasan. Yang akan diakibatkan oleh virus ini. Yang akan terdampak dari virus ini. Kalau ini ada nggak? Apa kira-kira? Rokok. Hubungannya sama sistem pernapasan ada lain rokok. Oke, ya ini sedikit ya hubungan tentang pentingnya apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi ya lagi-lagi nanti akan menyangkut terkait dengan kesempatan kita mempelajari diri kita. Ya, kita mempelajari diri kita, kita mempelajari tubuh kita. Kita yang tahu bagaimana cara kita memperlakukan tubuh kita dengan bijak. Jangan sampai nanti ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, atau jangan sampai kita merusak sistem pernapasan kita dengan rokok atau zat-zat yang berbahaya. Nah, jadi pembelajaran hari ini kalian akan membuat ya model pernapasan pada manusia dan mendemonstrasikan dampak kerusakan organ terhadap fungsi kerja sistem pernapasan. Jadi mulai dari membuat model, mensimulasikan bagaimana proses nafas itu masuk dan keluar, kemudian kalian mendemonstrasikan, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kerusakan di sini, kerjanya si sistem pernapasan itu akan seperti apa? Nanti kita akan simulasikan, ya. Nah, ini sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan organ-organ pernapasan yang dimulai dari hidung, kemudian sampai menuju ke dalam paru-paru dan alveolus. Ya, semoga masih ingat ya. Nah, kemudian ini adalah mekanisme pernapasan yang akan kita simulasikan hari ini. Ya. Dan kita akan hubungkan dengan gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya karena ada virus, bakteri, ya, dan termasuk zat kimia dari asap rokok. Nah, pada ada handphone nggak? Bawa. Oke, coba boleh silakan di scan kemudian diisi. Ya, kita akan sedikit ulas kembali apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya. Oke, sudah ada yang lain-lainnya. Nah, coba silakan diisi kira-kira organ apa saja yang sudah kamu ketahui dari sistem pernapasan pada manusia. Semua. Salah satu, salah dua aja. Nah, isi aja. Oke, ada yang bilang jantung, paru-paru, hidung, paling-paling. Oke, nanti masuk nggak? Sistem pernapasan manusia. Enggak ya, oke belum ya, oke. Terus apa lagi? Terus apa lagi yuk? Terakhir, oke boleh. Terus apa lagi? Oke masih bisa, ayo. Oke belum ada yang baru lagi. Sudah semuanya masuk? Oke, sekarang kita masuk ke next pertanyaan selanjutnya. Oke, gaskeun. Nah, sebutkan kira-kira fungsinya apa yang tadi kalian sudah tulis? Apakah sebagai tempat penyaring udara kah? Sebagai saluran udara kah? Ya, sebagai penampungan udara kah? Silakan ditulis. Kepala oksigen boleh.
lagi alat pernapasan dan oke boleh ya. Pertukaran gas. Oke, menghirup udara. Oke boleh. Yuk lagi. Kita lihat tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah ya. Apa ya? Jalur utama oke saluran untuk mengalirkan udara masuk ke paru-paru. Oke boleh. Kalau menghirup oksigen juga tidak bisa ya benar. Kalau misalnya kekurangan oksigen bisa. Buat pernapasan oksigen dari menghirup udara. Oke, semuanya sudah clear ya terkait dengan sistem pernapasan. Oh iya. Oke, sudah ya. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Rasa lagi. Tadi kan sudah kita sepakati terkait dengan organ-organ apa saja dan fungsinya. Ya. Sekarang coba hirup udara dari hidung. Ini belakang. Apa yang kita rasakan? Biasakan ajukan tangan sebelum menjawab. Apa yang kita rasakan? Ya. Apa yang kalian rasakan? Apakah di dalam dada kalian penuh udara atau bagaimana? Ada salah masuk ke udaranya? Ada salah keluar ke udaranya? Udaranya keluar apa? Hidung atau mulut? Ada tempat lain buat keluar nggak? Nggak ada ya? Kalau ada bahaya. Oke. Nah, itu adalah proses ketika kita menghirup udara itu namanya proses inspirasi. Jadi udara masuk ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Sedangkan udara masuk keluar dari paru-paru disebut ekspirasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan pernapasan itu proses apa sih? Pernapasan itu proses apa? Proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, boleh. Proses pertukaran udara, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Ada lagi nih? Pernapasan itu apa? Menghirup udara. Oke, ada lagi yang mau melengkapi? Karena menghirup udara nggak cuma manusia, ya nggak? Ya, tapi di sini pernapasan. Ya, tambahannya adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui organ pernapasan. Karena ada juga yang pertukaran udaranya bukan melalui organ pernapasan, tapi melalui stoma pada tumbuhan. Ya, jadi khusus untuk pernapasan, ya itu adalah pertukaran udara melalui organ pernapasan, mulai dari hidung sampai ke dalam paru-paru dan seluruh tubuh. Ya, seperti itu. Bagaimana prosesnya? Apakah kita bisa melihat paru-paru kita? Apakah kita bisa melihat paru-paru itu mengembang dan mengempis? Apakah kita bisa melihat ada diafragma yang terlibat? Tidak bisa. Nah, sekarang kita akan membuat model sistem pernapasan pada manusia dengan bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Oke, kemarin sudah dibagi kelompok ya. Oke. Sekarang silakan duduk per kelompok. Masih di kursi yang meja yang sama dulu semua. Kursinya boleh digabung, silakan. Tapi masih di lingkungan satu. Kelompok satu di situ. Kelompok 2, kelompok 3. Kalau ada video pemerajaannya, silakan dipilih. Ya. Sudah semua. Sedangkan betul. Ya. Oke, silakan
langkah pengerjaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang masih kekurangan bahan, boleh bilangin. Oke, yang pertama potong botolnya menjadi 2 bagian. Potong botolnya menjadi 2 bagian. Oke, waktunya ada waktunya. Waktunya 20 menit bisa ya? 20 menit ya. Jadi harus jadi seperti ini. Harus jadi seperti ini. Botolnya dipotong. Ya, ini balon. Sedotannya juga. Nanti bawahnya kan bawahnya balon juga. Di balon besar, ini balon kecil. Balonnya besar, balon kecil. Jadi jadinya nanti seperti ini. Pokoknya nanti sudah dapat video deh. Kalau kalian mau kalian deh maunya di bawahnya. Ini di bawah ini. Yang saya tapi jadi yang maunya dari atas ya. Yang dia yang bagian maunya itu. Jangan sampai nih. Balon. Jadi maunya yang begini ya. Nanti dipasang. Ini gunting. ayo. Hanya dikerjain juga ya. Oke. Berarti langkah pertama membuat paru-paru orang sudah bisa ya? Bisa. Udah mengembang dari menguncut ya? Bisa guys. Ya, salah satu yang dipilih mana yang mau dimodifikasi sebagai paru-paru perokok. Biar lebih meyakinkan boleh diwarnain pakai spidol yang bagian paru-paru yang rusaknya. Biar beda. Ya, yang bagian yang rusaknya diwarnai pakai spidol. Seolah-olah paru-parunya rusak. Seolah-olah paru-parunya rusak. Ya, jadi dimodifikasi salah satu kira seolah-olah paru-parunya rusak karena bisa dari rokok yang awalnya bisa. Contoh 2 dan 4 tuh, 1 dan 2 dulu silakan maju. Ya apa? Yuk, kelompok 1 dan 2 dulu. Siapa yang bagian jelasin apa? Gantian ya. Silakan maju dulu sambil nunggu kelompok 3 dan 4. Silakan kelompok 1 dan 2 biar waktunya bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan bagaimana cara kerjanya paru-paru bekerja. Yang pertama di sini kita menjelaskan bagian-bagian paru-parunya. Yang ini tenggorokan, fungsinya sebagai fungsi utama. Terus yang kedua di tengah-tengah saudara ini pas bengkoknya disebut trakea, fungsinya mengalirkan udara ke bronkus bawahnya. Terus yang ketiga ada bronkus, bagian ujung balon yang besar, fungsinya mengalirkan udara ke paru-paru. Keempatnya balonnya sebagai paru-paru, fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Botol plastiknya sebagai tulang rusuk, fungsinya sebagai pelindung organ pernapasan. Terus yang di bawah ada diafragma sebagai tempat utama pernapasan. Jadi kalau diafragmanya ditarik, oksigen lebih banyak masuk. Ini prosesnya.
Kalau misalnya ini termasuk inspirasi, nah kalau misalnya ini inspirasi. Jadi dia mengisi balonnya gimana? Mengisi Kalau misalnya inspirasi itu kondisi balonnya ini. Ya, menurut. Sedangkan kalau inspirasi balon itu sedikit mengembang. Kemudian modifikasi. Gimana coba? Kalau normal itu kembang ya balonnya. Selain modifikasi, kalian modifikasinya juga. Kalau bagian bawahnya, bangun sebagai bagian bawahnya itu seperti apa? Itu yang bagian ya berapa? Ada nggak buktinya dalam proses pemrosesan? Ya? Otot? Oke, untuk membantu proses pernapasan, ya kan? Dia kan juga berfungsi ya, kadang dia juga mengatur, kadang juga dia datar, gitu. Itu juga mempengaruhi masuk atau keluarnya oksigen atau karbon dioksida dalam bahan. Jadi tadi ada kelewat ya, masuk diafragma. Jadi yang kalian mainkan itu adalah bagian diafragma. Diafragma itu kayak sekat yang membatasi antara organ bagian atas sama organ bagian bawah di dalam tubuh. Oke, untuk bagian yang modifikasi pada kasus rokok ya, silakan. Saat ditarik balonnya tidak mengembang seperti paru-paru normal karena ada kerusakan akibat kimia rokok. Dan ada lagi yang mau ditambahkan, baik itu paru-paru yang normal atau paru-paru yang rokok. Ada lagi? Oke, kesimpulan dari kelompok ini. Kesimpulannya kira-kira apa? Hasil dari kegiatan kita hari ini. Apa aja bebas? Apa yang bisa kamu pelajari? Kesimpulannya dari sebuah model paru-paru itu kita mengetahui cara kerja paru-paru yang sehat dan paru-paru yang proper. Lagi ya, ambil kalau misalnya pelajaran apa yang kalian dapatkan dari hari ini? Selain dari kalian bisa mengetahui, oh paru-paru perokok itu seperti ini, paru-paru yang seperti ini. Ada lagi? Dan cukup. Kelompok 3 sudah siap? 4? Oke, ya. Silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Terima kasih kelompok 1 dan 2, silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya adalah kelompok 1, 3 dan 4. Jawab silakan ya, kita masih ada sesi selanjutnya. Oke, jadi ya dari hasil percobaan atau pembuatan model alat peraga pernapasan ya, pada kesempatan kali ini tadi yang sudah disampaikan bahwa kita ya bisa mengetahui bagaimana organ pernapasan itu bekerja, baik pada saat kita menghirup oksigen maupun pada saat kita mengeluarkan karbon dioksida ya. Baik itu pada kasus sistem pernapasan yang normal maupun pada kasus sistem pernapasan yang tidak normal, bisa karena akibat polusi, debu, asap rokok atau zat kimia yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Misalnya berarti apa aja sih? Gimana kalau yang rokoknya perokok pasif, bukan rokoknya perokok pasif? Pasif. Oke, perokok pasif itu perokok yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Oke, seperti apa? Yang merokok tapi menghirup rokok dari perokok lain. Oke, yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok dari asap rokok lain. Kira-kira bagaimana? Sama apa tidak? Sama. Ya, sama saja. Artinya apa? Rokok itu tidak hanya berbahaya bagi Diri sendiri. yang merokok, juga berbahaya bagi orang Lain. terutama orang-orang yang kita Ya. sayangi, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, sama saja baik itu yang merokok maupun yang tidak. Bahkan ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa yang tidak merokok memiliki akibat yang jauh lebih parah daripada yang si perokok tersebut. Kenapa? Karena asap yang dihirup oleh si perokok pasif itu tidak tersaring yang keluar dari ujung rokok yang terbakar itu. Jadi lebih berbahaya. Dibayangkan nih orang yang tidak melakukan apa-apa, ya, bahkan orang yang kita sayangi, keluarga dekat kita, kerabat teman, gitu ya, sahabat kita, istri kita, itu menerima dampak akibat dari kebiasaan merokok. Ya. Nah, bayangkan bagaimana kalau misalnya kita sudah tidak bisa bernapas. Kalau udara, organ tubuh kita ada yang rusak. Ya. Yang harusnya bernapas itu gratis, tetapi harus bayar. Bayar apa? Bayar obat, bayar biaya rumah sakit yang tidak murah. Ya, jadi kesimpulan kali ini adalah kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengamati bagaimana proses pernapasan dari organ pernapasan yang tidak bisa kita lihat secara langsung melalui model pernapasan yang sudah kalian buat. Oke? Paham semuanya sampai sini? Jadi ada sesuatu yang kalian bisa dapatkan, ya. Oke. Sekarang silakan buka smartphone-nya, keluarkan smartphone-nya. Kita akan main game. Wih, FL. Oke, kita akan main game. Silakan di scan kode yang ada di. Oke. Ada. Oke. Mau lah Pak. Enggak. Ayo. Apa-apa kan belajar. Sudah selesai? Sudah? Oke, sudah. Oke. Kita tutup dulu karena sudah istirahat. Ya, sudah waktu istirahat. Tugasnya nanti dilanjutkan di rumah sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan kerusakan pada sistem pernapasan pada menu. Ya, tolong dibaca, dilengkapi tugasnya, dibaca materi yang sudah tersedia pada modul atau KPD, ya. Jadi nanti bisa kita bahas di pertemuan yang akan. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Ya, Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.